Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch. Dalam sesi pertama, Bapak Uskup pertama-tama mengajak para imam untuk menyadari pengalaman sukacita atau bahagia dalam menerima imamat, seolah kita ditangkap oleh kasih Allah. Untuk itu tugas penting seorang imam adalah menemani umat dalam peziarahan dengan menampilkan pribadi yang rendah hati, hadir dalam perhatian, dan memberi harapan. Namun tantangan zaman ini yang harus dihadapi adalah memfasilitasi umat mempunyai pengalaman hidup Kristiani dasar, yaitu Allah yang penuh belas kasih, keselamatan melalui Yesus Kristus, dan kekuatan Roh Kudus yang bertahta dalam diri kita. Selanjutnya dalam sesi kedua, Bapak Uskup mengajak untuk merenungkan salah satu keutamaan nasihat Injili, yaitu hidup selibat. Kekuatan seorang imam ada pada selibat. Selibat adalah bentuk dari cinta yang memungkinkan untuk memberi diri dalam kasih paternal. Dibutuhkan komitmen dan doa untuk menghidupinya. Dalam sesi kedua, materi disampaikan oleh Romo Simon. Para imam secara khusus diajak untuk menggali nilai-nilai spiritualitas imam diosesan, yakni meneladan sang gembala utama, yaitu Yesus Kristus. Kata kuncinya adalah cinta kasih gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Selanjutnya Romo Simon menyampaikan apa yang menjadi kekasan spiritualitas imam diosesan, yaitu kesatuan dan ketaatan kepada uskup, persaudaraan yang akrab dengan rekan-rekan imam, pengabdian kepada gereja lokal, dan siap sedia bagi perutusan universal. Selain itu juga disampaikan ajakan untuk kembali menghayati semangat nasihat Injili, yaitu kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian. Dalam materi kedua, para imam diajak untuk menggali sumber dan sarana khusus pengembangan spiritualitas imam diosesan, yaitu perayaan Ekaristi, ibadat harian, perayaan tobat, doa pribadi, bacaan rohani, meditasi, devosi khususnya kepada Bunda Maria, studi ilmu-ilmu suci, dan pertemuan dengan uskup dan sesama imam sebagai union. Pada sesi ketiga, materi diberikan oleh Romo Astono SC, Vikjen Keuskupan Agung Palembang. Pertama-tama beliau kembali mengingatkan bahwa imamat adalah daya rahmat Allah yang diberikan kepada imam untuk mampu bertindak dalam dan atas nama Allah. Berkat rahmat dari sakramen imamat,
Secara istimewa, para imam berpartisipasi dalam tugas-tugas imamat Yesus Kristus, yaitu tugas menguduskan, mewartakan, dan memimpin atau menggembalakan umat. Tugas ini dilaksanakan dalam kesatuan dengan uskup sebagai pemimpin. Adapun komitmen-komitmen yang harus dibangun oleh para imam diosesan, yaitu imam sebagai guru iman, bertanggung jawab untuk membangun kesatuan dan partisipasi aktif umat, penggerak dalam hal pembaharuan gereja tanpa lelah, komunitas pastoran sebagai teladan hidup bersama dalam doa, karya, dan saling menghargai, penggerak terbentuknya komunitas basis gereja. Dalam pelayanan dikembangkan komunikasi dan kerjasama yang terbuka, kesiapsiagaan para imam untuk diperbaharui bersama seluruh umat Allah. Dalam materi kedua, berangkat dari bacaan Injil Lukas 5 ayat 1-11 dan Markus 6 ayat 30-44, para imam diosesan diajak ambil bagian dalam peristiwa hidup Yesus melalui realitas perjumpaan sehari-hari dengan kehidupan umat. Imam diharapkan untuk datang menjumpai, berinisiatif, kreatif, dan proaktif, mendatangi untuk membantu, menemukan, dan menunjukkan jalan hidup. Imam hadir membawa sukacita bagi umat untuk mengajak bergiat bersama dalam membangun hidup baru dalam dan bersama Allah. Pakailah hidupku. Penyampaian materi oleh Romo Kris diawali dengan sebuah pertanyaan. Apakah gereja masih menampakkan wajah Yesus? Jika ya, bagaimana wajah Yesus itu ditampilkan oleh gereja saat ini? Eksistensi gereja sangat ditentukan oleh bagaimana dia hadir dan ikut menjawab persoalan-persoalan aktual saat ini. Kekudusan gereja bukan pertama-tama terletak pada warisan ilahi yang dimilikinya, tetapi ada dalam cara bagaimana gereja hadir untuk menguduskan dunia. Kehadiran yang aktif, kreatif, berani berkonflik dengan nilai-nilai dunia, dan melalui aksinya memberi jawaban atas persoalan-persoalan yang ada. Hal inilah bentuk dari kehadiran gereja yang menampakkan wajah Yesus yang berbelas kasih, serta perwujudan visi misi Yesus menghadirkan kerajaan Allah pada realitas zaman ini. Harus disadari bahwa figur imam sebagai pelaku pastoral punya peran penting dalam upaya menghadirkan wajah Kristus dalam konteksnya. Maka dalam sosok figur perlulah diingatkan akan dasar panggilannya. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Dalam sesi kelima ini, secara khusus para imam diosesan diajak untuk melihat dan merenungkan hidup Bunda Maria dan menggali teladan darinya. Materi permenungan ini disampaikan oleh Romo Tarsis MSC. Memilih untuk menjadi imam adalah salah satu pilihan hidup. Pilihan ini dituntut penyangkalan diri yang maksimal, pemberian diri yang tiada tara, dan secara radikal mengikuti Kristus tanpa terhanyut dalam rayuan dunia ini. Mereka yang memilih menjadi imam hendaknya belajar dari Bunda Maria. Ia adalah potret ideal bagi umat beriman, terutama bagi para imam. Beberapa teladan yang ditampilkan Bunda Maria tampak dalam dirinya sebagai pola iman dalam ketaatan, model cinta kasih yang berinisiatif, total dan universal,
serta Maria sebagai model persekutuan. Salah satu tokoh ideal yang perlu diteladani para imam dalam relasi kedekatannya dengan Bunda Maria adalah Santo Yohanes Maria Vianney. Ia adalah orang kudus yang berhati Maria dalam menghayati panggilannya sebagai seorang imam. Penghormatannya yang mendalam terhadap imamat dan kesetiaannya yang tak terhingga dalam mendampingi umat beriman tidak terlepas dari keintiman relasinya dengan Bunda Maria. Selanjutnya para imam juga diajak untuk meneladani sikap belas kasih Bunda Maria. Juga Paus Fransiskus dalam bulannya Misericordiae Vultus dengan tegas menyatakan bahwa belas kasih adalah jantung Injil dan seharusnya menjadi pola hidup segenap gereja. Kemurahan hati, belas kasih, dan kerahiman harus menjadi kriterium kredibilitas gereja.